Selamat datang di dalam mata kuliah Action Research Action Learning sesi kedua. Di sesi kedua ini, teman-teman akan disajikan 3 buah video pembelajaran. Satu video pembelajaran terkait dengan kedudukan teori di dalam SSM. Video kedua terkait dengan tujuan riset SSM. Dan yang terakhir, video ketiga adalah kelebihan SSM. Ketiga materi tersebut akan disajikan oleh Bapak Nur Muhammad Ditya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya ya di sesi 2 Action Research Action Learning for E-Governance. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kedudukan teori pada soft system methodology. Baik, sebelum ke sana, kita akan membahas apa itu teori. Jadi saya kutip dari Harten Sambrook. Dia menjelaskan bahwa teori ini adalah kumpulan dari ide, kumpulan dari ide yang membentuk sistem ya. Sehingga 3 dimensi dari teori ini yaitu adanya penjelasan, menawarkan sesuatu untuk membaca realitas di lapangan. Kemudian yang kedua, dia berniat untuk menjelaskan ya, intended, menyeratkan bahwa sistem ide ini dapat digunakan ya untuk memberikan penjelasan-penjelasan tersebut. Dan yang ketiga, objek itu sendiri ya, di mana ada fenomena atau peristiwa yang mencoba dijelaskan. Meskipun pada prakteknya memang teori ini biasanya tidak kemudian secara universal ya mampu menjelaskan fenomena yang ada di lapangan, sehingga itulah kebutuhan dari penelitian terus berkembang untuk memperbarui terkait dengan perubahan-perubahan terbaru, khususnya di area organisasi dan ekonomi yang barangkali seperti di dalam konteks e-governance itu birokrasi mengalami perubahan ya, termasuk di area pasar juga demikian. Terdapat perubahan-perubahan yang barangkali dari teori-teori tersebut perlu pembaharuan ya. Sehingga teori ini sebagai pendamping peneliti untuk melihat realitas di lapangan. Nah, di dalam teori sendiri, di dalamnya ada konsep-konsep ya yang membangun jaringan sistem ini, di mana pasti ada preposisi-preposisi yang menyatakan realitas di lapangan, yang dia diambil dari sesuatu yang ada di permasalahan di lapangan. Nah, kemudian bagaimana kedudukan teori ini di dalam SSM? Kita bisa lihat bahwa tanpa teori, peneliti mengalami permasalahan, terutama untuk mendiagnosa data-data di lapangan, baik itu dalam bentuk bahasa, wacana, kemudian persepsi kata, termasuk statement kebenaran empiris ya tentang data-data SSM di lapangan. Itu jika tidak menggunakan teori, maka peneliti akan menemukan gap, karena peneliti tidak bisa semacam merangkai atau menjembatani antara fenomena yang ada. Objektivitas peneliti menjadi dipertanyakan ketika kerangka berpikir tidak didasari oleh teori ya. Nah, oleh karena itu dari artikel Christie's kita bisa lihat ya bahwa Checkland ini melihat sebagai penemu ya model metodologi SSM ini, bahwa konsep atau bagian-bagian dari teori itu memberikan semacam pengetahuan kepada peneliti untuk memahami kompleksitas dari dunia nyata. Nah, seiring dengan metodologi SSM yang secara
concise, aliran SSM ini mencoba menggali cultural analysis dan logic based stream of analysis, maka fungsi teori di dalam SSM ini sebagai pendamping untuk memahami bagaimana sih dimensi-dimensi kultural itu mencoba ditelusuri. Nah, kita tahu seperti Checkland ini datanya banyak didominasi oleh data-data kualitatif seperti teks, kemudian perkataan ya, kemudian tindakan orang, observasi dan sebagainya itu bisa digunakan sebagai data-data SSM atau bagian dari cultural analysis ini. Sementara logic based stream of analysis ini dia membantu peneliti menempatkan teori di masing-masing tahapan. Nah, ini yang kemudian berbeda dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif, di mana teori itu sifatnya induktif atau deduktif ya. Itulah kemudian mengapa di SSM ini teori kedudukannya menjadi abduktif. Dia ada di setiap tahapan, membantu peneliti dalam membangun logic based stream of analysis. Nah, mengapa kemudian teori mampu menjembatani realitas? Ini kira-kira prosesnya seperti ini ya. Masih di tulisan Christie's juga. Bagaimana dunia itu kemudian diinterpretasi oleh ide atau konsep atau teori yang sedang kita bahas kali ini ya, yang bersumber dari dunia nyata itu sendiri ya, di mana ini menjadi sebuah siklus pengetahuan, di mana pengetahuan itu kemudian diproduksi dari dunia yang dirasakan, yang kemudian akan menghasilkan ide dan konsep. Nah, hasil dari ide dan konsep ini kemudian dapat diproses kembali, masuk ke dalam ranah aktual, menghasilkan model konseptual yang kemudian bisa memperbaiki dunia yang dirasakan kembali. Yang nanti pada suatu saat itu kemudian bisa juga memperbaiki aspek teorinya ya. Sehingga ini yang kemudian nanti di paparan selanjutnya akan dibahas bagaimana kemudian secara empirik dan secara teoritik SSM yang mempunyai paradigma interpretif ini mampu membangun atau berkontribusi terhadap keduanya. Nah, kira-kira itu. Nah, harapan dari paparan ini adalah nanti teman-teman mahasiswa mampu mengidentifikasi teori-teori yang relevan untuk mendampingi peneliti dalam menyusun sebuah kerangka penelitian. Nah, kira-kira itu fungsi dari penjelasan kedudukan teori di dalam soft system methodology. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Sampai ketemu di slide selanjutnya.